selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang mengidentifikasi mana yang kasus dilema etika dan bujukan moral itu sebenarnya simpel ya. Ketika ada dua situasi, yang satunya jika benar lawan benar, maka dia masuk ke dalam dilema etika. Sementara kalau dia yang satu situasi benar, yang satu salah, ya udah jelas itu bujukan moral. Jadi dengan melihat gitu aja, ada di satu sisi ini benar, di sisi lain juga benar, berarti itu masuk ke dilema etika. Tapi ketika satu kasus benar dan satunya salah, ya jelas itu bujukan moral. Dan yang sebenarnya yang paling berat itu ya ketika kita mengambil keputusan yang dilema etika, karena kita namanya juga dilema ya, dilema antara memutuskan antara dua hal yang sama-sama benar. Nah, di situ kita harus benar-benar mengambil keputusan yang agar tidak salah langkah gitu. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau yang biasanya kan kebetulan saya juga pernah menjalani ya program guru penggerak. Itu kalau nggak salah ada 9 langkah ya kan, 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Maka kita lakukan kalau bisa dijalani yang 9 langkahnya itu. Misalnya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu, kemudian kita juga melihat nanti pakai uji kan, uji legal. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam kasus ini gitu kan. Kemudian ada uji apakah ini melawan hukum atau tidak, kan ada rangkaiannya. Itu berusaha dilalui ke 9 langkah tersebut sampai buat keputusan, lalu refleksi lagi apakah keputusan itu lihat lagi keputusannya betul-betul sampai tahapan yang ke-9 itu. Berarti 9 langkahnya itu memang benar-benar dilaksanakan ya Bu ya? Berarti sudah langsung terjawab itu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini. Berarti kan seperti Ibu bilang tadi, memang setiap langkah dari ke-9-nya itu Ibu laksanakan dengan benar-benar. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif. Tadi itu terjauh juga kalau kita melaksanakan 9 langkah itu pasti akan efektif dia. Ya, berarti ada ujinya ya Bu ya? Iya, pakai ujinya. Apakah tindakan ini tidak melawan hukum? Jika dilakukan, apakah tidak, gimana pandangan orang kan banyak itu. Benar-benar. Kalau sudah itu paling efektif sih kalau kita melaksanakan ke 9 langkah itu. Jika seandainya setelah dilakukan 9 langkah kemudian masih ada kegalauan gitu kan, kita bisa berkoordinasi dengan bertanya mungkin kepala sekolah lain yang pernah mengalami dilema yang sama gitu. Kita bisa berkoordinasi pada kepala sekolah yang mungkin lebih senior, yang lebih banyak pengalamannya. Kita bertanya untuk menghadapi situasi khusus yang mungkin yang membutuhkan pemikiran panjang gitu. Berarti diskusi ya Bu ya? Iya, diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian tantangan apa saja yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tadi yang seperti Ibu sampaikan, tantangannya adalah ketika situasi itu sama-sama benar dan kita harus memilih. Mana yang kalau kedua-duanya benar, yang memilih antara kedua yang benar ini agak susah kan? Jadi mana sih yang lebih baik? Misal contohnya contohkannya di satu sisi orang ini punya jam mengajar di hari itu. Di sisi lain mungkin anaknya sakit atau orang tuanya sakit, dia harus ini. Kita harus mikir seharusnya kan itu kan benar lawan benar, kesetiaan lawan peraturan yang ada di apa kan, rasa kasihan lawan kesetiaan dan lain-lain kan ada 4 itu kan. Kalau Ibu nggak salah ingat ada jangka pendek, jangka panjang, kemudian individu lawan kelompok kan gitu ya. Nah itu ada situasi tersebut yang membuat yang susah kita ini. Jadi salah satu cara Ibu adalah ketika ada suatu kasus dua benarnya. Benar sama benar. Iya, benar. Tapi ada juga misalnya kasihan lawan kesetiaan. Kemudian di dalam itu ada juga individu lawan kelompok gitu. Nah, jadi ketika itu ada ternyata ada yang
sama-sama kelompoknya ada, kemudian kasihannya ada, maka diputuskan itu gitu. Tentu kita memikirkan kelompok yang banyak, dengan orang banyak gitu. Nah, jadi kendalanya di situ. Kemudian mungkin ada juga kendalanya ketika kita memutuskan sesuatu tuh menurut kita rasanya sudah benar, tapi ada sebagian orang yang tidak memahami situasi itu dengan sepenuhnya, itu merasa keputusan kita tidak tepat atau mengandung pro dan kontra. Seharusnya ibu nggak ngasih izin loh gitu. Sampai seperti itu. Sering juga keputusan kita dianggap oleh sebagian orang yang mungkin tidak mempelajari tentang ini gitu, merasa keputusan kita belum tepat dan menimbulkan pro dan kontra. Gitu. Benar di rekan-rekan guru yang lain. Padahal kita sudah melihatnya secara utuh, melihat melalui berbagai pengujian dan juga koordinasi kalau memang dibutuhkan gitu. Dan orang rasa itu tidak tepat lah, ini ibu terlalu banyak kasihannya misalnya kan. Padahal kita udah memikirkan banyak hal di balik semua itu. Kemudian Bu, kalau misalnya terjadi kasus dilematika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau dibuat pula jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau seandainya itu kan biasanya dilematika tuh kalau butuh penanganan cepat ya seharusnya cepat. harus nggak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau misalnya dia mengungkapkannya jauh-jauh hari, kemudian minta pengambilan keputusan yang tak terlalu terburu-buru, maka perlu jadwal khusus dipikirkan, apalagi kalau kasusnya besar gitu. Oke Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, tentu rekan-rekan unsur wakil kepala sekolah biasanya itu memberikan pertimbangan juga kepada kita sebagai orang yang mungkin lebih lama di sini, yang lebih mengerti situasi dan kondisi yang ada di sini. Kadang-kadang ada kita merasa itu benar, tapi sebenarnya orang ini yang ini sebenarnya udah memang habit dia gitu. Suka libur-libur dengan alasan ini dan itu misalnya kan dia minta izin, dia ngajar, alasannya keluarganya sakit ini dan itu. Kalau kita pure menganggap itu benar, tapi ada di balik itu udah kebiasaan Bu, sering ini minta izin macam itu, maka kita putuskan bahwa dia tidak bisa minta izin karena memang karakternya berarti memang sudah menjadi pembiasaan dia ya Bu ya, dengan alasan